Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di video kali ini saya ingin review atau unboxing ya untuk teleskop spek pengeluaran terbaru ya 3940 dengan harga 300 ribuan ya. Kita sudah mendapatkan teleskop spek 3940 dengan reticle HK ya teman-teman ya. Jadi untuk teleskop ini sangat rekomendasi ya bagi saya sendiri, itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman untuk teleskop ini bagi teman-teman yang mempunyai budget pas-pasan ya dengan harga 300 ribuan ya. Jadi tidak selamanya teleskop mahal itu bagus ya dan teleskop murah itu jelek. Jadi di sini ada satu brand dari spek 3940 ini pengeluaran baru dari teleskop spek ya 3940 EG. Jadi ini teleskop sangat-sangat recommended ya, itu bagi saya ya teman-teman ya, bagi pengalaman saya ya. Oke, kita lihat ya isi dari dalam box teleskop spek ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin membeli teleskop dengan budget low atau budget pas-pasan, teman-teman bisa mempertimbangkan teleskop spek ini ya. Saya sendiri juga pakai teman-teman ya. Ini saya hanya mereviewnya saja. Jadi berbagi pengalaman itu indah teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pemula, jika yang ingin membeli teleskop dengan budget low atau budget di atas 200 ribuan sampai 300 ribuan, teleskop spek ini sangat recommended ya bagi saya. Kenapa saya bilang teleskop ini sangat recommended? Karena begini teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya. Untuk cutting lensanya ini hampir sama dengan teleskop Hakko Ringgol ya. Teleskop Hakko Ringgol, teleskop yang sekarang susah sekali kita dapatkan teman-teman ya. Dan untuk lensanya sendiri ini sangat-sangat jernih ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan teleskop yang harga 1 jutaan, ini hampir sama teman-teman ya. Saya punya juga teleskop yang di atas 1 juta, saya bandingkan itu sama teman-teman. Dan di sini kelebihannya dia sudah memakai ini teman-teman. Nah ini dia sudah memakai nitrogen gas por. Jadi untuk teleskop yang sudah memakai nitrogen itu biasanya tahan dari embun. Jadi ketika kita hunting, berburu ya, pas di perjalanan kita melakukan hujan atau perjalanan yang berair, teleskop ini saya rasa cukup lumayan bagus ya. Dari segi harga pun sangat murah, dan untuk ketahanan getarnya ini bagi saya sudah sangat-sangat tahan getar. Karena kenapa teman-teman? Ada beberapa dari teman-teman saya di sini yang memakai teleskop spek ini, itu senapannya atau unitnya ya, itu sering jatuh ataupun terbentur, tapi tidak ada perubahan dari zero dari teleskop itu. Karena kenapa? Mungkin dari konstruksi dalaman teleskop ini mungkin sudah lebih dari cukup ya, karena dia sudah memakai nitrogen. Nah ini teleskop hampir sama dengan teleskop Hakko Ringgol. Nah untuk teleskop Hakko Ringgol sekarang itu susah kita dapatkan ya teman-teman ya. Nah ini teleskopnya ya. Dan kelebihan dari teleskop ini untuk kejernihan, tahan getarnya, kalau bagi saya sendiri ya, pengalaman saya itu sangat-sangat recommended teman-teman. Dan kita bisa aplikasikan teleskop ini untuk berburu malam, karena dia sudah memakai lampu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk retikelnya seperti ini teman-teman ya. Dia sudah retikel HK.
Jadi ketika kita ingin memakainya untuk malam hari pun bisa teman-teman. Kita bisa menyalakan lampunya ya. Nah, mungkin tidak terlalu kental teman-teman ya. Jadi kamera HP-nya tidak bisa menangkap. Nah ini, nah itu ya. Kalau kita lihat itu merah ya, itu warna merah. Dan di sini warna hijau ya. Tunggu. Nah itu warna hijau ya. Hanya di kamera HP saya ini yang untuk merekam dia tidak bisa menangkap cahayanya ya. Nah ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Nah untuk teleskop ini teman-teman ya, untuk kejernihan dan untuk zoom, saya kemarin sempat coba teman-teman untuk teleskop ini. Jadi biasanya ada teleskop itu ketika kita zoom dia akan berubah teman-teman ya, apalagi di budget yang low atau budget yang di bawah 1 jutaan. Itu biasanya ketika kita zoom dia akan berubah seronya. Jadi kemarin di sini saya sudah tes untuk dari zoom 3 sampai zoom 5 itu saya amati itu tidak ada perubahan teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi jika teman-teman ingin membeli teleskop dengan budget low, tidak ada salahnya teman-teman memilih teleskop spek ini ya. Jadi di konten YouTube saya ini teman-teman, saya di sini saling berbagi pengalaman ya. Jadi apa pengalaman saya? Jadi pengalaman pribadi saya di situ biasanya saya membuat konten-konten yang berhubungan dengan kegiatan berburu dan perlengkapan senapan angin ya teman-teman ya. Nah ini kemarin saya pesankan teman itu ada 3 PCS. Itu hasilnya sangat bagus teman-teman. Jadi di sini saya juga sudah ada satu ya. Dan di sini kemarin saya beli lagi. Ini satu karena barangnya mumpung masih ada ya teman-teman ya. Teleskop spek ya. Untuk kritikalnya sudah HK. Karena kenapa saya membelinya kembali? Karena saya sudah mengetesnya langsung ya teman-teman ya. Dan review-review dari teman-teman yang sudah memakai itu bagus ya. Karena kenapa? Di sini keuntungan kita membeli teleskop spek ini, yang pertama dia sudah memakai nitrogen gaspor ya. Jadi keuntungan memakai nitrogen itu menghindari pengembunan di dalam teleskop ini. Sama seperti Gamo Nitro itu teman-teman bisa lihatlah reviewnya di channel-channel lain ya. Itu sangat bagus ya untuk menghindari embun dari teleskop tersebut. Jadi di sini dengan budget low di atas 200 sampai 300 ya, kita sudah bisa mendapatkannya ya. Dan untuk cutting lensanya juga cukup lumayan bagus. Ini hampir sama seperti Hakuring Gold ya, teleskop yang sudah langka kayaknya teman-teman ya. Nah ini untuk spek ini pengeluaran baru dari spek ya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini teman-teman, ini retikelnya ya. Coba saya lihat di jarak jauh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sangat-sangat jernih lah.
Karena kenapa saya katakan teleskop ini sangat jernih ya? Karena saya juga mempunyai teleskop yang harganya di atas 1 juta hampir dan 2 juta ya. Itu saya bandingkan untuk kejernihan lensanya itu hampir sama teman-teman ya. Hampir sama di jarak sekitar 20 sampai 25 meteran. Saya nggak tahu kalau di jarak yang jauh ya. Karena banyak yang bilang harga menentukan kualitas. Ya memang benar sih, harga menentukan kualitas. Tapi harga murah pun juga bisa direkomendasikan dengan barang bagus. Karena tidak selamanya barang murah itu akan jelek ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari speknya. Karena untuk teleskop di tahun 2020 sampai ke atas itu dia bersaing ya. Bersaing dengan fitur-fitur terbarunya ya, teman-teman. Nah, di sini ada baut ya, teman. Ini jika teman-teman ingin menggantinya, teman-teman bisa menggantikan dengan baut panjang, jadi mempermudah ketika teman-teman ingin zoom. Nah, ini teman-teman ya. Dan untuk putaran turretnya pun sangat bagus ini teman-teman. Itu biasanya saya sering dapati teleskop dengan harga low itu ketika kita zero ya. Ketika kita zero, kita memutar turret itu biasanya sangat ringan ya. Tapi di teleskop ini saya rasa dia ngancingnya betul-betul bagus teman-teman. Nah ini, jadi untuk dalamannya saya rasa sudah kokoh ya. Nah ini teman-teman. Nah, karena biasanya di budget 300-an itu biasanya itu untuk turretnya itu apa ya, tidak terlalu keras ya ketika kita memutarnya. Jadi kita mau main agak kecepat biasanya dia dull teman-teman. Banyak saya dapat di teleskop seperti itu ya. Jadi banyak teman-teman dari teman-teman saya sendiri yang sering hunting ya, itu sering bertanya, Mas, itu gimana ya mengatasi turret yang dull atau loss, atau ketika diputar untuk kritikalnya dia tidak mau jalan. Kalau itu saya kurang tahu ya. Saya sarankan untuk membawa di tukang servisnya memang ya, agar bisa jadi maksimal kembali ya untuk digunakan. Nah, keuntungan ketiga kita membeli teleskop ini, dia sudah memakai tutup flip ya teman-teman. Nah ini sudah memakai tutup flip. Nah ini, jadi biasanya itu di budget 200 sampai 300, tutup flipnya itu biasanya cuman apa ya, dia memakai karet ya. Saya nggak tahu apa namanya. Itu dia ada di depan tutup, jadi sini karet ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin gunakan kita cabut ya. Jadi untuk teleskop spek ini dia memakai tutup flip ya. Jadi ketika kita ingin gunakan kita bisa membuka begini seperti ini teman-teman ya. Nah ini hampir sama dengan tutup flip teleskop di atas harga 1 jutaan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, hanya di sini ketika teman-teman ingin sudah membeli teleskop ini ya, teman-teman sisa mengganti. Ini saran saya saja teman-teman ya. Jadi jika kita sesama hobi, kita jangan pelit untuk berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Nah ini, di sini kekurangannya cuma satu teman-teman ya, karena mungkin di harga 300-an ya. Nah di sini, nah ini mountingnya teman-teman, dia single baut ya. Baru di sini untuk jarak dari mounting ini
agak kecilan sedikit ya teman-teman. Jadi ketika kita memasangnya di teleskop di unit kita, itu biasanya itu terlalu jauh jaraknya teman-teman ya, karena mungkin ininya terlalu kecil ya cara pembuatannya ya, dari pabrikannya mungkin. Jadi saran saya, kita teman-teman sudah membeli teleskop spek ini ya, teman-teman bisa mencarikan kembali atau membeli kembali mounting teleskop yang double baut ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat recommended untuk diaplikasikan di teleskop ini, karena untuk fitur dari teleskop ini sudah mumpuni teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini buku panduannya ya. Oke teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dan mempunyai sesama hobi ya, tidak ada salahnya teman-teman mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Karena di channel saya membahas tentang seputaran senapan angin dan kegiatan berburu lainnya ya. Jadi untuk teleskop ini dengan budget low di atas 200-an sampai 300-an kita sudah bisa mendapatkan fitur-fitur yang cukup lumayan bagus dari teleskop spek ini. Dan untuk retikelnya sendiri dia sudah memakai retikel HK ya, sama seperti retikel teleskop Discovery ya, FT2, FTZ itu sama ya. Jadi untuk teleskop ini hampir sama dengan Hako Ringgol. Nah satu lagi teman-teman ya, jadi untuk retikel dari teleskop ini itu cukup lumayan bagus. Kenapa saya bilang cukup lumayan bagus? Itu dia tidak terlalu tipis, dia tidak terlalu tebal. Jadi biasanya ada teleskop ketika kita gunakan itu mata kita cepat ini ya, kabur atau perasaan kita cepat pusing. Nah ada untuk teleskop yang seperti itu. Cuman saya tidak ingin menyebut brandnya ya, menyebut namanya. Mungkin teman-teman sendiri juga pernah mengalami ya. Jadi ketika kita menggunakannya di tengah-tengah matahari atau pada saat matahari agak panas, itu biasanya kita langsung pusing ya. Ada teleskop seperti itu teman-teman. Tapi untuk teleskop ini sangat-sangat, kalau bagi saya sendiri teman-teman, sangat-sangat recommended buat teman-teman pemula yang mempunyai budget low atau budget pas-pasan ingin membeli teleskop. Nah, hanya kekurangannya di sini teman-teman ya, di mountingnya ini kalau bagi saya kurang recommended, karena untuk besar dari ini, bahwa reelnya ini terlalu kecil ya. Dan untuk teleskop ini, jika ingin lebih keren lagi, teman-teman bisa membelikan sunhead ya, sunhead ukuran 40 yang di sini teman-teman ya. Ini bisa dibuka baru sambungkan sunhead ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, begitu dulu review dari saya. Semoga dengan review ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencari teleskop. Jadi ketika teman-teman ingin membeli teleskop, teleskop ini kemarin ada di Shopee ya, atau di Bukalapak, teman-teman cari saja spek 3940. Teman-teman bisa lihat untuk retikelnya, retikel HK ya, seperti ini. Nah ini dengan tipe 3940 EG. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang lainnya yang mempunyai pengalaman lebih tentang seputaran senapan maupun perlengkapan, teman-teman bisa share video teman-teman, karena berbagi pengalaman itu indah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, salam satu hobi.